hari ini kita akan belajar sesuatu, sebab kita tahu bahwa kebenaran yang kita ketahui, nah, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita hari ini akan belajar melihat firman dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu, saya ini belajar bertahun-tahun, belajar firman, menggali firman, baca buku-buku rohani terus, sampai hari ini, ketika saya ini melihat firman, melihat ayat, atau melihat pasal ketika saya baca, saya mencoba membuang semua persepsi, penafsiran, pengetahuan saya tentang firman yang pernah saya pelajari itu. Saya minta yang baru, dapat pengertian baru dan dapat pewahyuan baru. Jadi ketika saya mulai belajar firman, buka satu pasal atau mempelajari satu ayat, saya buang pengalaman dan pengetahuan saya tentang ayat itu sebelumnya. Saya minta yang fresh from the open, yang benar-benar segar, yang datang dari Tuhan. Itu yang membuat saya merindukan dapat pewahyuan baru. Nah, saya dapatkan rema, dan saya percaya ketika rema yang disampaikan, rema itu akan tembus dan mengubahkan banyak orang. Nah, pengetahuan kita akan firman itu harusnya setiap hari bertambah. Semakin kita mengerti firman, semakin kita bergaul dengan firman, kita semakin hari dimerdekakan dari belenggu, dari ketidakmengertian, dari banyak hal yang kita tidak mengerti. Sampai titik tertentu kita akan dibawa mengerti, malah mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan mau. Hari ini kita akan belajar tentang menabur dan menuai. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Bapak Ibu, ada satu hukum, sebenarnya banyak hukum, tapi salah satu hukum yang kita pelajari malam hari ini adalah hukum tabur tuai. Hukum itu tidak bisa dilawan. Kalau kita melawan hukum, artinya hukum tidak akan membela kita, tapi hukum akan menuduh kita, bahkan hukum sendiri akan menghukum kita. Jadi ada hukum. Ada satu hukum, semua kalau berbicara tentang hukum, hukum itu tidak bisa dilawan loh. Contohnya, hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu menyatakan bahwa barang yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Dan sampai hari ini tidak bisa disangkalin. Terus orang ngomong begini, Pak, itu kan ada pesawat bisa terbang ke atas, Pak. Iya, tapi dia akan landing juga ujung-ujungnya. Dia akan mendarat juga. Pak, itu kan ada di astronot. Dia di astronot terus, di luar angkasa terus. Tanpa turun dia juga akan meninggal. Karena nggak ada bahan makanan. Tetap pasti jatuh ke bawah, pasti akan ke bawah. Jadi hukum itu tidak bisa dilawan atau tidak bisa dilanggar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melanggar hukum, hukum tidak akan membela kita loh. Contohnya, ketika Bapak Ibu kondisi macet seperti beberapa hari terakhir ini, dan jalanan macet meski dikejar waktu. Ngomong-ngomong, saya tadi baru dari Kelapa Gading, kejar waktu, luar biasa macetnya. Saya nggak lewat jalur Transjakarta sama sekali. Dan saya tepat sampai rumah jam 8, beres-beres, langsung kita buka HP. Nah, Bapak Ibu kalau contohnya mengendarai lewat jalur Transjakarta, itu sebenarnya sudah melanggar hukum. Oleh Pergub Gubernur, peraturan gubernur bahwa setiap orang yang lewat jalur Transjakarta akan didenda, akan ditilang dengan biaya 500.000. Contohnya lagi ketika lampu merah, pemerintah menetapkan hukum kalau orang melanggar lampu merah, tiba-tiba polisi akan semprit, akan berhentikan dan akan ditilang. Hukum tidak akan membela kita lagi, tapi hukum akan benar-benar menghukum, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran dan kesalahan kita. Nah, di dalam Alkitab ini ada satu hukum yang selama bumi ini masih ada, selama kita tinggal di bumi ini masih ada matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, ada siang dan malam. Selama bumi masih ada, di Kejadian pasal 8 ayat 22, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi hukum tabur dan tuai itu tidak akan pernah berhenti sampai
bumi ini masih ada, selama matahari ini masih ada, selama ada siang dan malam, selama masih ada dingin dan panas, hukum tabur dan tuai itu tidak pernah berhenti. Jadi kita harus tahu nih, ketika kita merindukan satu kebangunan rohani yang besar atau terobosan di dalam gereja, terutama di gereja kita pengen cari terobosan, atau secara pribadi kita merindukan terobosan dalam pelayanan kita, pengen pewahyuan, pengen hikmat, pengen karunia-karunia roh bekerja, pengen urapan Allah bekerja secara powerful, ada hukum yang harus kita taati, namanya hukum tabur tuai. Kita harus belajar menabur di dalam doa, menabur dalam keintiman, menabur dalam penyembahan. Itu tidak bisa dipungkirin. Ketika kita ini masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, masuk di dalam doa setiap hari, khususnya kalau harusnya orang percaya itu berdoa minimal sehari 2 jam, bergaul dengan Tuhan. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu hamba pendeta, penginjil, atau apapun yang terlibat pelayanan di mimbar, atau apapun juga, harusnya minimal 2 jam, bergaul dengan Tuhan. Tidak minta apa-apa, pengen kenalin hati Tuhan. Karena dengan kita nih masuk di dalam kedalaman hati Tuhan, karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Urapannya nempel ke kita, hadiratnya nempel ke kita, dan Tuhan ingin memanifestasikan pribadinya melalui kita. Kelihatannya ketika kita ini berdoa nih, setiap hari nih, continue nih. Berdoa bukan hanya hari Minggu loh ya, bukan hanya doa hari ibadah doa seperti ini, tapi setiap hari melakukan doa, penyembahan yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh, pakai bahasa rohmu di mana saja, mau di mobil, mau di rumah, mau di mana saja, di kantor, di mana saja dipakai untuk menyembah Tuhan terus. Karena barang siapa berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa roh, dia diberkata dirinya sendiri, berkata-kata dengan Allah, terus dengan itu Roh Kudus mendoakan hal yang tersembunyi, bergaul dengan Tuhan, samping itu menyembah Tuhan. Pada titik tertentu kita lakukan terus setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kelihatannya secara fisik tidak ada dampaknya apa-apa, tapi ketika kita ini terjun di dalam pelayanan, atau kita mulai mendoakan orang, atau kita melayani pelepasan, atau kita melakukan apapun juga yang sifatnya pelayanan, akan beda dengan orang yang tidak pernah membangun keintiman. Ada power, ada otoritas, ada kuasa, ada urapan yang mengalir dalam diri kita. Itu tidak bisa dipungkirin. Itu pasti akan terjadi. Yang ngomong sudah melakukan. Sejak saya bertobat, lahir baru dan kenal Tuhan, sampai hari ini saya gila-gilaan mencari Tuhan. Dan saya tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Terus bangkitkan rasa haus dan lapar itu. Haus, kehausan, dan kelaparan kita akan Tuhan itu membuat kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita ingin dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar, dalam otoritas yang lebih gede, dalam pengaruh yang lebih gede, dalam urapan dan pewahyuan yang berbeda, tentu kita harus bergaul dengan Tuhan. Kalau kita ingin memiliki kepandaian, hikmat, dan pengertian, banyak belajar. Banyak baca buku, selidikin buku, banyak baca buku. Saya hampir punya perpustakaan sendiri. Saya bisa belajar itu. Saya baca buku-buku rohani. Dan kebetulan kapan hari kan waktu PSBB kita nggak ada banyak acara. Saya habiskan banyak baca buku, banyak baca firman, merenungkan firman Tuhan. Saya ngisi manusia rohani saya. Karena pingin saya menikmatin, menuai hasil yang powerful bersama Tuhan. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Kalau kita ini pingin gereja kita terjadi terobosan, breakthrough, atau pelayanan kita terjadi breakthrough dan terobosan, waktu nyembah Tuhan, waktu pimpin pujian, orang-orang dilawat Tuhan, bisa tersengkur, nangis, terjadi pelepasan, kesembuhan, kita harus menabur keintiman, menabung keintiman dengan Tuhan setiap hari. Saya khotbah bagus tentang doa dan penyembahan. Cari di channel YouTube saya tentang menabung keintiman dengan Roh Kudus Allah. Itu bagus sekali buat saya. Itu khotbah terbaik buat saya, menurut saya loh ya. Tapi itu bagus sekali saya ngomong tentang keintiman dengan Tuhan. Tidak ada solusi terbaik, tidak ada solusi jitu, tidak ada resep apapun yang terbaik kecuali kita ini membangun keintiman dengan Tuhan. Apalagi yang terlibat pelayanan. Kalau kita ini pelayanan tanpa doa, pelayanan tanpa memiliki keintiman dengan Tuhan, kita ini hanya melakukan rutinitas agamawi. Tidak ada dampaknya, nggak ada apa-apa. Hanya just pelayanan aja, nggak ada efeknya, nggak ada sesuatu. Padahal dengan kita
masuk di dalam doa dan penyembahan itu sebenarnya kita itu seperti dicas. Seperti baterai kita sudah low dan kita dicolokkan dengan listrik dan kita terisi. Cara terbaik untuk membuat manusia roh kita ini bergairah, menyala-nyala adalah kita dicas dengan waktu kesendirian kita dengan Tuhan. Kadang tinggalkan sementara waktu anak dan istri, atau menyendiri-sendiri di kamar berjam-jam dengan Tuhan, bermanja-manjaan dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, ngobrol banyak cerita dengan Tuhan. Itu kita belajar membangun keintiman. Pada titik tertentu kita akan dibawa masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam. Kalau mau urapan, tabur keintiman dengan Tuhan. Kalau mau terjadi revival, tabung keintiman dengan Tuhan. Kalau kita ini harusnya begini, jangan puas dengan pelayanan yang hari ini kita lakukan. Saya tidak pernah puas dengan pelayanan apapun yang saya kerjakan. Saya ingin sesuatu yang lebih. Kalau bisa saya merindukan revival, kebangunan rohani itu terjadi di tempat kita melayani. Orang-orang dilawat Tuhan, orang-orang dijamah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu meski baca bukunya Robert Lee Harden yang Jenderal-Jenderal Allah, cari ceritanya John G. Lake, Charles Finney, ini adalah hamba-hamba Tuhan di zamannya yang dipakai Tuhan luar biasa. Cari bukunya itu. Mereka datang ke satu kota, yang kota itu dilawat Tuhan karena kehadiran hamba Tuhan ini. Bahkan ketika dia masuk sebuah kota, itu tiba-tiba kota itu dilawat Tuhan, hening. Powerful sekali. Itu dampaknya apa? Kok bisa seperti itu? Bangun keintiman dengan Tuhan. Makanya kita ini kalau pelayanan jangan main-main. Mau jadi pendeta nggak usah jadi pendeta-pendetaan. Kalau mau jadi penginjil ya jangan penginjil-penginjilan. Maksudnya jadi hamba Tuhan asal-asalan. Kita harus serius dengan Tuhan. Kita harus mendedikasikan hidup kita ini melayani Tuhan itu dengan kesungguhan hati dan segenap hati dan segenap jiwa. Bukan karena ada sesuatu di dalamnya, karena kita ini mencintai Tuhan. Karena kita merindukan sesuatu yang besar terjadi melalui hidup kita. Kalau Tuhan pakai kita, otomatis yang kita sentuh, yang kita jamah, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan akan berkatin powerful. Ini dalam sisi urapan kuasa hadirat dan keintiman. Di sisi lain, kita akan belajar lagi tentang uang. Kalau seseorang ingin menuai jagung, dia harus menanam benih jagung. Kalau seseorang ingin menuai durian, dia harus tentu tanam bibit durian. Kalau seseorang ingin menuai hikmat dan pengetahuan, dia harus tanam, belajar, berdoa, menyelidiki, merenungkan firman Tuhan dan buku-buku rohani yang mendukung dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Sehingga kita ini memiliki wawasan yang luas. Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan, kita ini sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa. Kita harus tahu banyak hal. Bagaimana Pak kita bisa tahu? Jangan jadi hamba Tuhan itu selalu bahas perkara rohani aja. Ya itu bagus lah. Tapi ketika ini kita ini kumpul sama pengusaha, kita kumpul sama orang-orang politik. Kalau kita ini mau ngumpul bisa diterima mereka, nyambung dengan mereka, ya kita harus belajar memiliki pengetahuan lebih. Bayangin Bapak Ibu kalau kita ini hamba Tuhan yang rohani melu, nggak ngerti pergerakan zaman, nggak ngerti kondisi yang terjadi hari ini, pokoknya kalau diajak ngomong plongo, nggak ngerti apa-apa. Orang tidak pernah tertarik dengan kita loh. Kita harus isi knowledge dan pengetahuan kita ini penuh loh. Makanya harus rajin belajar, baca buku, baca berita, bukan tiap hari baca berita untuk dilihatin gosip, bukan. Paling tidak kita harus ngerti apa yang sedang ada. Tapi ketika kita ini nanti ketemu dengan pengusaha, dan pengusaha ketika punya utang, terus ngomongin utang ini, kita memang kasih firman Tuhan. Paling tidak kita tahu, kita mesti ngerti bagaimana cara menyelesaikan utang yang baik. Jangan menyelesaikan utang dikasih ayat. Orang itu akan bisa mental. Diajak ngomong yang baik. Atau bagaimana kalau kita menghadapi orang keluarga yang berantakan, orang mau cerai, orang yang sakit, kita harus tahu firman. Jadi kita ini hamba Tuhan yang pinter, smart. Harus belajar. Tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang bodoh.
Kita harus ngerti. Diajak ngomong politik nyambung, diajak ngomong tentang bisnis nyambung, diajak ngomong tentang saham nyambung, diajak ngomong tentang COVID ngerti, diajak ngomong tentang segala hal ngerti. Harus luas. Kita harus memiliki wawasan yang luas. Bagaimana kita memiliki wawasan luas? Tabur mulai hari ini. Apa? Belajar. Dilarang keras menjadi hamba Tuhan yang pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Dan orang, kalau kita ini nggak ngerti apa-apa, nggak ada knowledge dan pengetahuannya, orang dunia itu nggak mau ngelihat kita, nggak mau belajar sama kita, karena kita di dalam diri kita nggak ada yang menarik. Di sisi lain kita punya harus hamba Tuhan mengerti firman, mengerti dalam firman, bukan hanya firman yang logos, tapi harus mengerti rema, mengerti pewahyuan, ngerti keintiman dengan Tuhan. Di sisi lain juga harus memiliki pengetahuan. Itu sangat memperlengkapi. Bapak Ibu, di Alkitab itu ada dua rasul yang dua-duanya itu dipakai Tuhan luar biasa. Urapannya sama-sama powerful. Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Tetapi yang membedakan dua rasul ini adalah satu tidak berpendidikan dan satu lagi sangat berpendidikan. Nah, rasul yang tidak berpendidikan, Rasul Petrus ini, seorang nelayan, tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan lebih, ya dipakai Tuhan. Dipercayakan nulis Alkitab. Urapannya powerful, tetapi tidak sebesar dengan rasul yang satu ini yang punya knowledge, pengetahuan luar biasa sekali. Rasul Paulus dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Nah, Tuhan itu akan pakai kita sesuai kapasitas kita. Makanya kita harus mempersebesar kapasitas dalam diri kita ini. Knowledge, pengetahuan, hikmat, pengertian, keterampilan, talenta, itu harus dikembangkan. Kita tidak boleh menjadi orang malas atau orang yang nggak mau belajar. Kita harus menjadi orang yang mau menggali, belajar, banyak membaca. Semakin kita memiliki knowledge, kita seperti mempersiapkan diri kita memiliki wadah yang besar. Dan ketika tiba-tiba Tuhan, momentumnya tepat, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Bapak Ibu ingat tentang mujizatnya janda miskin yang punya utang dan apa yang terjadi ketika Elia datang ke tempat itu, disuruh pinjem. Kamu apa yang ada padamu? Buli-buli katanya. Kamu pinjem semua buli-buli tetanggamu itu. Sampai buli-bulinya habis, baru mujizat minyak yang dituangkan itu berhenti. Nah, Tuhan semakin kita memperbesar kapasitas kita, Tuhan akan curahkan segala sesuatu dan kita akan dipercayakan lebih besar. Tapi kalau kita tidak bisa memperbesar wadah dalam diri kita, ya kita tidak akan punya kapasitas apa-apa. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Nah, kita harus memperbesar kapasitas kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus perbesar kapasitas kita. Tapi kalau kita ingin menuai yang lebih besar lagi, kita harus juga menaburnya lebih besar lagi. Apa yang kita tabur, itu suatu hari yang kita yang akan menuai. Kalau kita menabur doa, ya suatu hari kita akan menabur terobosan, breakthrough, mujizat, tanda-tanda ajaib, penyertaan, kasih karunia, urapan yang powerful dan dahsyat menyertai kita. Tapi kalau kita nih, dulu sebelum saya khotbah, itu sering kali saya bagi-bagi buku, saya baca buku bagus, saya beli beberapa buku, pasti saya bagi-bagikan kepada jemaat sebelum saya waktu di mimbar. Sering kali saya beli buku. Dan suatu hari, saya udah saksikan ini, kesaksian ini di mana-mana. Suatu hari saya harus beli, waktu itu belum ada digital, zaman itu masih tahun 2000-an, belum ada seperti sekarang ini, bisa di-download mudah sekali. Saya belum ada smartphone zaman itu, masih HP-nya tolalit. Saya perlu James Strong Konkordansi, dan itu pun mahal harganya, hampir 4 juta, 5 juta waktu itu. Saya harus pesen di Amerika, dan itu datangnya bisa 4 bulan, 5 bulan. Lama lah. Dan apa yang terjadi, itu luar biasa. Tuhan pakai gembalamu dulu. Gembala itu. The best, my friend saya ini, gembalamu. Itu dipakai Tuhan memberkatin saya.
Katanya, Pak, saya dapat dari Kenedeken Ministry beberapa buku, salah satunya saya dibagi. Karena apa? Saya ketika itu saya banyak nabur buku, saya akan tuai buku, dan bukunya mahal sekali. Sampai hari ini saya masih bongkar-bongkar, masih saya simpen. Itu luar biasa. Pak Jan Peter dulu yang nabur buku sama saya itu. Karena itu semua luar biasa lah, powerful. Kalau kita ini menaburnya sedikit, kita akan menuai sedikit. Buka 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kita ini kalau mau pingin diberkatin Tuhan, ya harus naburnya banyak. Kalau naburnya 2.000, pingin menuai terobosan breakthrough, ya mana bisa. Orang menabur ya, kalau pingin nabur banyak ya, nuai banyak. Nah, kebetulan Tuhan percayakan saya kalau saya bisa ngomong tentang uang, selalu bikin terjadi terobosan dan breakthrough. Persembahannya jadi gede. Loh, saya ngomong persembahan karena saya nggak ada kepentingan. Persembahan, saya nggak ambil persembahan kan. Persembahan buat gereja kan. Nah, ketika saya ngomong uang, saya dipercayakan Tuhan bisa terjadi terobosan dan breakthrough di dalam persembahan. Bapak Ibu, kalau kita ini ingin menuai banyak, ya kita harus menaburnya banyak. Menabur tidak hanya di persembahan di gereja atau memberi hamba Tuhan. Menabur dalam segala hal. Menabur itu bisa kata-kata, sikap, perbuatan baik. Makanya satu hari minimal kita harus melakukan 3 perbuatan baik. Minimal. Memberilah, memberkatinlah, apalah. Seringkali saya nyapa sama OB atau yang bersih atau security, hampir security di apartemen saya itu banyak kenal saya dan kenal baik. Sampai OBB-nya hormat karena saya coba kasih senyum sama mereka, sama tetangga kanan kiri saya ajak ngobrol. Saya tabur senyum, saya tuai keramahan, saya tuai perhatian buat sama mereka dan mudah kok. Kita itu belajar menabur, menghormatin orang lain. Kadang kalau kita ini menaburnya, kalau kita ini menghormatin orang yang terhormat ya, atau gembala, pendeta, atau orang-orang kaya, atau orang yang udah bahagia sama kita, itu kan gampang ya. Tapi kadang kita ini susah sekali menghormatin orang-orang yang status sosialnya di bawah kita. Tapi Bapak Ibu harus belajar menghormatin kayak office boy, security, atau orang janitor yang bersihin toilet itu, cukup kasih senyum, kasih thank you aja, mereka rasa dihormatin. Kalau kita pengen dihormatin, belajar kita menghormatin orang lain. Ini hal simple. Kalau kita ini pengen dihormatin orang, kita harus menaburnya, menghormatin orang lain dulu. Apa yang orang lain ingin lakukan sama kita, ya kita lakukan dahulu, tabur dulu, suatu hari kita akan menuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebajikan. Kita menabur perhatian, kita akan menuai kepedulian. Kita menabur kepedulian, kita akan menuai perhatian. Kita nabur uang, kita akan menuai uang. Kita nabur baju, kita akan tuai baju. Jadi menabur itu dalam banyak hal. Makanya kalau kita ini pingin mulut kita ini punya kuasa, punya otoritas, jangan menabur kata-kata yang sia-sia. Dikit-dikit marah, ngomel, suami salah sedikit didamprat habis, istri salah sedikit diomongin ketus, anak salah sedikit dimarah-marahin. Jangan banyak menabur seperti itu. Kalau ingin menabur cinta, kasih sayang, keharmonisan keluarga, tabur kata-kata yang baik sama pasangan hidupmu. Tabur cinta, perhatian, kasih sayang. Kalau anak-anakmu ingin bertumbuh dengan baik, takut akan Tuhan, ya tabur kata-kata yang baik. Doain terus. Makanya kalau kita ini mulut kita pengen berkuasa, jangan menabur kata-kata yang sia-sia, ngomong sembarangan, ngomong serampangan, ngerendahin orang lain, jelekin orang lain, ngomong ketus, nyakitin, ngomong tuh nggak pernah menghormatin orang lain, ngomongnya yang jelek aja. Bagaimana mulut kita dipakai Tuhan kalau kita ngomongnya jelek terus? Jadi apa yang kita tabur, suatu hari kita tuai dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita ini pelit nih, ya kita akan menuai kikir dan melarat ujungnya. Orang gak akan peduli. Bayangin, kalau kita ini, bayangin, saya kadang gak habis pikir dengan orang-orang yang memberikan persembahan di gerejanya 2.000, 3.000. Memang Tuhan gak tuntut memberi
Saya pernah loh khotbah kayak begini ini, disinggung Bapak itu nggak ada ayatnya yang menyebut nominal, memang nggak ada nominalnya. Tapi kalau kita ini benar-benar real mencintai Tuhan, yang nggak mungkin kita kasih yang recehan sama Tuhan. Karena contohnya aja begini, kita ini sayang sama anak kita. Nggak mungkin kita biarin anak kita jajanin makanan yang sembarang di pinggir jalan aja. Biarinlah mencret-mencret lah, sakit-sakit lah. Nggak mungkin. Karena kita menyayangi anak kita coba carikan baju yang terbaik dan makanan yang terbaik. Apalagi dengan pasangan hidup kita. Kalau kita ini mencintai pasangan hidup kita, apalagi Imlek seperti ini, kita kasih nih. Beliin kemarin babi kenaik sekali dagingnya. Biasanya 130 jadi 200, 180. Nggak apa-apa. Kita nikmati berdua, Imlek berdua sama keluarga, sama orang tua. Karena kita mencintai keluarga kita, mencintai pasangan kita. Kita masak samcan, kita nikmatin. Kita coba berikan makanan yang terbaik. Belikan roti yang terbaik, belikan cookies yang terbaik dari Julia Cookies and Cake ya. Berikan cookies yang baik, pelayani yang baik, kasih baju yang baik. Kalau kita ini mencintai orang yang secara fisik yang kita cintai, kita berusaha menjagai mulut kita supaya nggak nyakitin, kita belajar hormatin, dan kita kasih yang terbaik. Apalagi kita yang ngakunya cinta Tuhan. Nah, saya ngomong begini tentang uang persembahan ini, tidak ada hubungannya saya dengan persembahan di gereja. Saya nggak ambil persembahan di gereja, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Tapi kalau kita ini mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, harusnya kita ini bisa memberikan yang terbaik loh buat Tuhan. Nah, kita ngaku cinta Tuhan, tapi kita kasih persembahannya 2.000 di gereja. Padahal parkiran sekarang 5.000. Mana 2.000 dapat apa sih sekarang? Kalau kita mencintai Tuhan, kita coba belajar memberikan yang terbaik. Menabur yang terbaik. Apalagi menabur dalam pekerjaan Tuhan. Menabur dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Menabur dalam gereja yang membutuhkan. Itu harusnya kita memberi yang terbaik. Jangan uang yang lusuh, lecek, kumel. Bahkan beberapa gereja sampai beli setrika untuk nyetrika uang persembahan. Kalau ngasih persembahan itu dikecek, sampai kumel begitu karena takut persembahan diucek-ucek gitu. Coba belajar memberikan persembahan yang terbaik. Kasih amplop kalau perlu. Siapin kan ibadah. Contohnya ibadah hari Minggu. Kalau sekarang kan transfer banyak ibadah yang persembahan ditransfer. Atau kalau ibadah kita kasih persembahan ibadah di gereja itu kasih uang yang baru kalau bisa. Memang kita ini memberikan persembahan buat gereja. Tapi itu rasa hormat kita waktu kita memberi persembahan itu sebenarnya kita menabur benih. Bayangin, kalau benihnya udah kucel, jelek, 2.000-an lagi. Terus kita pengen menuai 1 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Ya mana bisa sih? Taburannya kecil gitu. Ini kan ngomong nih, camkanlah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang pengen naburnya 2.000, 3.000 kecuali ya. Memang Yesus pernah memperhatikan janda miskin kan. Hanya memberi 2 peser karena itu persembahan terbesar. Yang lain ada 2 dinar, mungkin persembahan yang lebih gede-gede lagi. Tapi ini persembahan hanya 2 peser dan 2 keping perak. Nah, itu pun uang persembahan yang terbesar. Karena yang dia milikin janda itu ya hanya uang itu sendiri. Tapi kita ini berbeda. Di dompet kita ada 200.000, tapi kita kasih persembahannya 2.000, itu namanya nggak hormat. Nggak respect, nggak layak memberikan sama Tuhan. Ya paling tidak kita memberikan yang terbaik lah. Hitung sendiri, saya nggak nyebut nominal. Kita harus belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan main-main dengan uang persembahan, belajar memberikan Tuhan. Persembahan kan nggak hanya di gereja aja, bisa kita kasih ke hamba Tuhan, bisa kita kasih ke orang-orang miskin, yatim piatu, itu belajar. Apalagi kalau persembahan itu di rumah Tuhan, di gereja, kasih persembahan yang terbaik. Tuhan memang persembahan itu memang dikelola buat gereja, untuk sewa gedung segala macam. Nah, bagian kita adalah memberikan persembahan, sisanya biar orang gereja yang kelola. Kalau gereja kelolanya nggak baik, dia akan berurusan dengan Tuhan kok. Ketika kita ini belajar menabur benih yang baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli benih pasti minta benih. Contohnya saya tanam cabai, saya tanam kunyit, saya tanam benih semangka di pot di rumah itu sampai berbuah manis. Saya pilih benih yang terbaik supaya nanti tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Saya dulu dari anaknya petani, makanya saya tahu tentang ayat ini. Saya coba cari benih yang baik supaya pohonnya tumbuh yang baik dan suatu hari saya menghasilkan buah yang baik. Sama nih, kita nih kalau memberikan persembahan di gereja,
Kasih persembahan dengan uang yang baik, siapin sampai rumah itu loh. Kan seminggu ada 6 hari kan. Cari tuker di bank kayak. Atau kita ada transaksi doang bagus, taruh di dompet, dikasih, disiapin tuh. Tapi kalau uang 100 ribuan kan jarang orang pegang. Itu uangnya kan mesti bagus-bagus. Itu ya enggak apa-apa, 50-an atau 20-an atau 10 ribuan itu kan. Kasih yang bagus, yang licin, yang mulus tuh. Jangan kasih 2.000 udah diucek-ucek, dikucel-kucel, kumal semua. Terus kita bilang, aku mencintai Tuhan. Ngapusi itu, bohong ya. Masa kamu mencintai Tuhan yang persembahan 2.000? Orang parkir aja 5.000. Karena kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan yang terbaik. Halo? Kita harus belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita memberi persembahan itu kita bukan hanya memberikan korban. Ketika kita memberi persembahan, ketika kita memberikan persembahan kita di kantong persembahan, itu bukan memberikan sedekah, tapi kita memberikan korban. Nah, korban itu yang terbaik adalah korban yang diberikan sampai kita tuh mengalami rasa sakit tuh. Itu baru korban yang terbaik. Dan kasih yang terbaik buat Tuhan. Tanda kita hormat dan respect. Sebenarnya persembahan itu adalah benih yang kita tabur. Waktu kita memberikan persembahan ke gereja itu sebenarnya itu benih yang kita tabur. Semakin kita tabur benih yang baik, kita akan tuai buah yang baik juga. Kita tabur yang banyak, kita akan menuai yang banyak juga. Orang ayatnya ngomong begini kok, campur orang yang nabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak. Nih banyak pendeta nggak mau pakai ayat ini. Ini konteksnya bukan ngomong tentang uang. Saya bisa pakai konteks ini dengan uang kok. Orang ini mempersembahkan untuk Tuhan, bisa mempersembahkan persembahan untuk yakin piatu, untuk orang lain, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk suami, untuk istri. Belajar kasih yang terbaik. Jangan asal-asalan. Bahkan kita melayani Tuhan pun harus melayani kasih yang terbaik. Ini suara kembang api ini udah mulai banyak sekali. Kembang api tanda tahun baru Imlek. Orang Chinese itu percaya itu. Setiap tahun baru ada berkat baru. Nanti suatu hari kita bahas tentang tanggal penanggalan Yahudi ya. Tanggal penanggalan Yahudi setiap tahun baru ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Dan orang Chinese percaya ini, hari ini malam Imlek. Setiap ada tahun baru, Chinese itu artinya ada berkat baru. Bapak Ibu, Tuhan itu mau kita tuh menerima berkat kita itu selalu baru setiap hari, bukan berkat yang basi. Karena ada ayat ngomong gini kan, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dari pewahyuan, dari hikmat pengertian, dari urapan pun Tuhan selalu kasih baru, yang baru setiap harinya. Bahkan berkat pun Tuhan kasih yang baru setiap harinya. Tetapi di sisi lain Tuhan ngomong begini loh. Di sisi lain ngomong begini. Kesusahan sehari untuk sehari. Kalau kesusahan itu sehari cukup. Besok ada kesusahan lagi. Kesusahan yang hari ini gak usah dipikirin terus. Sampai dibawa tidur, gak bisa makan, gak bisa tidur. Atau malah ngemil, badan sama bengkak kanan kiri. Kalau gak punya masalah, stop masalah itu sampai berhenti. Dah, seserahin nama Tuhan. Solusi terbaik kalau kita punya masalah dan nggak tahu jalan keluarnya, cari makanan yang paling enak, makan sekenyang-kenyangnya, minum seenak-enaknya, terus tidur, berdoa tidur, serahin ke Tuhan. Nanti Tuhan campur tangan. Jangan dipikirin, itu malah bikin pusing, bikin stres. Rest in God. Kalau kita ingin menuai di tahun 2021 ini banyak hal, perkara-perkara ajaib, perkara besar, breakthrough dan terobosan, tabur yang baik. Bapak Ibu, apa yang kita nikmatin hari ini sebenarnya hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa yang lalu. Apapun itu. Hidup kita hari ini adanya karena apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Kita banyak nabur apa? Kalau kita ingin masa depan kita ini powerful, penuh mujizat, penuh pengaruh, penuh otoritas, penuh urapan, kita harus mulai menabur yang baik, bahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi nabur
sedikit atau banyak harus rela. Jangan karena paksaan, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, cukup dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10, perhatikan baik-baik. Kita harus memiliki hikmat dalam hal ini. Ia yang menyediakan roh, menyediakan benih bagi penabur. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak kasih benih. Tuhan pasti kasih benih kepada kita. Tuhan selalu sediakan benih. Tahu nggak kenapa bangsa Israel menjadi budak? Karena dia harusnya tabur benih, tapi benihnya dimakan semuanya. Dia kelaparan, akhirnya barang hartanya habis. Akhirnya dia cerahkan dirinya untuk menjadi budak, untuk sekedar dapat makan pada orang-orang Mesir. Pelajarin itu kitab Kejadian itu. Kenapa orang Israel menjadi budak? Karena benihnya dimakan habis semua. Akhirnya ada satu orang, dia sisihkan benih yang harus ditabur, dan ada yang bagian yang harus dimakan. Akhirnya mulai terjadi kelimpahan. Akhirnya bangsa Israel diberkatin lagi. Kita pun juga sama loh. Kita ini dapat berkat nih. Contohnya kita dapat berkat uang. Ada bagian yang kita harus sediakan untuk makan. Ada sediakan lagi benih yang harus kita tabur lagi. Supaya dapat berkat. Dapat pelipat gandaan daripada Tuhan. Nah, ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan sediakan benihnya. Nggak mungkin. Bapak Ibu, Tuhan itu akan berkatin kita melalui apa yang ada di tangan kita. Apa yang di tangan kita, dimulai ya dari apa yang kita miliki, Tuhan bisa sanggup lipat gandakan, Tuhan sanggup berkatin. Jadi tidak mungkin ayat ini tidak akan mungkin meleset lagi bahwa Tuhan memang benar-benar menyediakan benih. Apa yang kita miliki. Hari ini kenapa kalau kita dalam kondisi susah, nggak ada kerjaan atau bisnis lagi sesu, adanya apa? Tuhan pasti udah kasih benih dalam diri kita. Kita harus asah otak kita harus belajar. Apa? Talenta, punya talenta apa? Kembangan itu. Punya hikmat, pengertian, atau pengetahuan, kerajinan, atau keahlian apapun juga kerjakan. Dan Tuhan bisa berkati dari sana. Dan roti untuk dimakan. Dalam satu berkat, ada benih yang harus kita tabur. Di sisi lain juga harus ada roti yang untuk dimakan. Ada bagian yang untuk kita makan dan kita nikmatin. Ia juga menyediakan benih bagi kamu. Jadi benih tadi itu yang disediakan Tuhan, benih itu diapakan? Dilipat gandakan, menumbuhkan buah kebenaran dalam segala hal. Menabur kebajikan, dilipat gandakan kebajikannya. Kemurahan, kebaikan, hikmat, pewahyuan, pengertian. Apapun juga yang kita tabur, Tuhan akan lipat gandakan. Tahu nggak Bapak Ibu, pelipat gandaan itu bukan pertambahan. Kalau pertambahan itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau pelipat gandaan, dari 10 bisa menjadi 100, dari 100 bisa menjadi 1000, dari 1000 bisa menjadi 100.000, dari 100.000 bisa menjadi 1 juta. Itu namanya pelipat gandaan. Dilipat gandakan. Lipat gandakan berapa? Tergantung kemurahan Tuhan. Dan bagian kita ngapain? Melakukan dengan baik, bertanggung jawab, mengerjakannya dengan baik. Suara kembang api, tanda Imlek sudah dekat. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita mesti belajar memberikan yang terbaik sama Tuhan. Contohnya aja begini nih. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Berapa banyak sih waktu yang kita kasih sama Tuhan? Katanya suruh bayar persepuluhan. Persepuluhannya 2,4 jam loh. Karena 24 jam dalam satu hari. Berarti ada 2 jam berapa? 40 menit ya? Kurang lebih ya. Yang harus kita kasih ke Tuhan. Belajar kasih ke waktu yang terbaik sama Tuhan. Waktu yang terbaik apa? Mungkin ada beberapa orang yang bisa bangun pagi jam 5 saat teduh, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun jam 5, nanti jam setengah 7 atau jam 6 udah selesai doa nyembah Tuhan.
melakukan itu, atau mungkin sebelum tidur. Pokoknya dalam satu hari kita mesti lakukan yang terbaik, belajar menabur yang baik dengan Tuhan. Baik dalam masalah keuangan, baik masalah, sorry ya, kembang apinya itu luar biasa sekali, itu dekat rumah. Ternyata banyak orang punya duit ya. Bakar kembang api luar biasa, artinya mereka lagi bakar duit. Bersyukur kita bisa menikmati dia yang beli, dan kita bisa mendengarkan suaranya. Ternyata orang Jakarta banyak diberkatin Tuhan. Nah, kita harus belajar memberikan yang terbaik dalam hal apapun. Waktu kita dengan Tuhan, sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, uang kita pun, kita harus belajar menabur yang baik. Saya berharap semua jemaat mendengar ini. Tidak ada lagi orang yang kasih persembahan 2.000 di gereja malu-maluin, ngomong cinta Tuhan, makan warteg aja minimal 10.000 aja nggak dapet. Betul apa nggak? Yuk belajar memberikan yang terbaik. Pak, kalau uang saya tinggal 2.000, yakin uangmu? Ini uang saya satu-satunya Pak, 2.000, yakin itu uang satu-satunya 2.000. Memang di Alkitab tidak menyebutkan nilai nominal, tapi kita harus belajar memberikan yang terbaik karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan hal apapun juga. Nah, kita ingin diberkatin Tuhan nih, belajar menabur. Saya ini dulunya orang pelit sebelum kenal Tuhan, dan sampai hari ini kadang pelit kalau nggak punya duit. Orang nggak punya duit mau murah hati gimana ya? Kan nggak bisa memberi orang nggak punya duit. Tapi kalau saya punya duit, saya belajar murah hati. Saya belajar menabur. Dan saya belajar memberikan yang terbaik. Karena orang yang kikir, orang yang pelit, itu nggak diberkatin Tuhan kok. Orang yang kalau di dalam dunia prinsipnya begini ya. Rajin menabung pangkal kaya ya. Apa ya? Rajin menabung pangkal kaya, betul ya? Tetapi di Alkitab atau menghemat pangkal kaya ya, atau rajin menabung pangkal kaya itu manalah. Tetapi ya, itu prinsip dunia. Tapi prinsip Tuhan adalah barang siapa menabur banyak, dia tidak akan berkekurangan. Barang siapa menabur banyak, dia justru diberkatin Tuhan. Dan saya melihat loh, di gereja itu banyak orang-orang yang generous sekali. Menaburnya sampai mati-matian, gila-gilaan. Dan sampai hari ini dia nggak pernah kekurangan. Ya bisa, dia pas-pasan bisa. Tapi selalu Tuhan cukupin. Makanya begini, orang yang hidupnya belajar memberikan yang terbaik sama Tuhan, itu menjadi orang benar ya. Bahkan Daud ngomong ya, dahulu aku muda, sekarang aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Karena apa? Kok ada cucunya orang benar? Karena diselamani menabur kebajikan, kemurahan, hikmat dan pengertian. Belajar menabur, tak hidup takut akan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Dipelihara Tuhan, dicukupin Tuhan segala sesuatunya. Belajar memberikan yang terbaik. Dari persembahan, dari sikap, perkataan, kelakuan. Bahkan kalau kita di gereja pun, kita belajar kasih waktu yang terbaik dengan Tuhan. Waktu menyembahnya, waktu berdoanya, waktu memberi persembahannya, waktu kekudusan hati kita, kehidupan kita. Dan kita akan sama-sama menikmati berkat-berkat besar. Dalam kondisi susah seperti ini ya, semua orang alami susah kan. Hari ini kita banyak orang mengalami krisis kan. Tapi justru dalam kondisi krisis seperti ini, waktunya kita memberi yang terbaik sama Tuhan, menabur yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan sama-sama menikmati hal-hal yang ajaib dan besar. Dan Tuhan akan lipat gandakan segala sesuatu yang pernah kita tabur mulai hari ini. Amin. God bless you.